And hello semuanya, tentunya kalian balik lagi bersama gua Nunoy dalam konten serunya sepak bola. Malam ini kontennya kita yang santai-santai aja. Habis gue bikin konten gak lama gue edit, gue upload karena juga gue mau istirahat. Besok pagi gue ada check up ke RSPAD. Oke. Kali ini konten pertama, poin pertama yaitu kenapa sih gitu Timnas U23 setelah partai final menerima bonus walaupun kalah gitu kan, walaupun peringkat 2, ya udah gitu. Ini kan ada terpecah, kira ada yang setuju dan juga ada yang tidak setuju. Gua mungkin akan ada berada di kubu yang tidak setuju untuk poin ini di poin yang setuju gitu sob, oke? Di poin setuju, ya udah biarkan mereka menerima bonus. Toh peringkat 2 juga bagian dari prestasi gitu. Mereka masih kelompok umur, mereka masih di umur muda, masih rata-rata 20 tahun, 21 tahun, masih di bawah usia rata-rata yang semestinya seharusnya 23 tahun. Biarkan mereka merasakan hasil pencapaian mereka, yaitu bonus gitu dari latihan pagi sore, terus bertemu lawan seperti Malaysia, bertemu lawan seperti Filipina, bertemu lawan seperti Thailand. Itu semuanya lawan yang cukup berat sob gitu. Biarkanlah mereka menikmatinya, toh bonusnya juga nggak sebesar yang diberikan seperti kalau mereka juara. Itu ibaratnya ya uang buat mengelap keringat mereka lah, uang jeripaya mereka lah, uang tetesan keringat mereka lah. Ya biarkan saja mereka menikmati hasil. Toh juga mereka kan emang itu bagian dari pencapaian hasil atlet gitu. Atlet kalau ya keuntungan atlet ya di situ. Kalau misalkan dia meraih prestasi, ya layak diberikan bonus gitu. Dan peringkat 2 itu bukan apa ya? Bukan sesuatu yang jelek, bukan sesuatu yang minor gitu. Ya peringkat 2 tuh masih pencapaian prestasi gitu, masih sangat layak menerima bonus. Jadi biarkanlah mereka mengelap keringat mereka, mengelap hasil capek mereka dengan bonus yang didapatkan. Oke. Dan untuk poin selanjutnya yaitu tentang pembahasan SEA Games. Dari kemarin dari tadi pagi, dari kemarin tuh penuh di kontennya. Akhirnya baru hari ini beberapa media gue yang terpercaya mengepost kalau Indra Sapri memang memegang tim buat SEA Games kembali. Oke. Dan baru beberapa menit gue menyaksikan konferensi persnya Pak Erick Thohir juga. Memang kurang lebih selama 32 tahun kan, selama SEA Games kita tidak mendapatkan hasil positif, nggak mendapatkan medali emas. Ya alangkah baiknya ya kemungkinan besarnya Pak Indra Sapri lagi yang menjadi pelatih timnas SEA Games. Kurang lebihnya seperti itu sob. Cuman itu belum ditetapkan, itu belum ditentukan mas. Biarkan tim U23 sekarang fokus di kualifikasi Piala Asia dulu tersebut. Dan gue setuju maksudnya Pak Erick Thohir, gue setuju dengan poin yang diberikan oleh Pak Erick Thohir gitu sob. Biarkan timnya kan rata-rata pemainnya tuh yang kemarin kelar U23 AFF U23, dan sekarang dia mau fokus bulan depan di awal September, tanggal 3 September sampai 9 September tuh kalau nggak salah, fokus untuk bermain di kualifikasi Piala Asia U23. Ya biarkan pemain-pemain itu fokus, dan gue setuju di bawah Coach Gerald. Ya semoga pemain-pemain tersebut bisa masuk babak grup dulu deh bersama Coach Gerald gitu kan. Ya tentunya dengan kemungkinan akan ada penambahan pemain, entah itu pemain dalam negeri ataupun pemain keturunan abroad. Ya Coach Gerald beserta timnya pasti cross check bagian lini mana yang kekurangan, bagian lini mana yang perlu ditambahkan. Semua itu tergantung
kebutuhan tim. Biarkan pemain, gue setuju banget dengan poin tersebut. Gue biarkan pemain ini fokus Piala Asia U23 dulu karena ini akan ada event yang lebih penting. Dan baru ntar ke menjelang akhir tahun baru fokus di SEA Games gitu. Sob, sekarang kan jadi pelatih SEA Games itu belum deal ketok palu oleh Pak Erick Thohir yang gue tangkap tadi saat konferensi persnya seperti itu. Sob, oke. Dan ya kalau sama pelatih Piala Asia U23 kan tetap bersama Coach Gerald. Coach Gerald kan juga masih baru berapa bulan dia memegang tim di Indonesia, memegang tim U23 Indonesia baru berapa bulan dia hadir di Indonesia. Ya semoga di Asia U23 ini ada perbaikan dan bisa menjawab permainan Indonesia dengan lebih pasti, oke? Dan untuk poin selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu Justin Hubner. Astagfirullahaladzim. Dia keluar dari Wolverhampton U23 setelah di musim kemarin dia menutup penampilan di Wolverhampton U23 dengan luar biasa, mendapatkan gelar pemain terbaik Wolverhampton U23 juga kan kalau nggak salah. Terus Wolverhampton Justin Hubner ini menuju klub Belanda, mantan klub ya siapa, Ragnar Oratmangun, oke sob. Dan nama klubnya Fortuna Sittard, bermain di Belanda. Ini Justin Hubner dikontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ya gua harap sih di sini Justin Hubner benar-benar mau untuk mau untuk berseleksi, fokus untuk merebut tempat utama, fokus untuk meraih line up, merebutkan line up, karena Justin Hubner ini selain masih muda, dia skillnya ada, bakatnya ada, timing berduelnya dapat, timing sliding tackle-nya bisa ada. Ya siapa tahu dia bisa seperti Bang Jai kan, bisa benar-benar ada harapan kan kepada Justin Hubner ini di tengah goda-godaan yang pemain keturunan banyak yang ke Liga 1, ada yang ke Liga 1, tetapi Justin Hubner masih mau bersikeras sesuai pendiriannya dengan tegas. Dia masih mau main di Eropa dan terjawab buktinya sekarang dia berlabuh di tim yang mantan Oratmangun kalau tidak salah si Fortuna Sittard ini. Dan ya semoga Justin Hubner bisa meraih starting line up dah dan bisa bermain reguler di Fortuna Sittard. Kontraknya kan lumayan panjang, 3 tahun plus opsi 1 tahun perpanjangan. Dan untuk poin yang terakhir sob, sebelum konten ini gue tutup, gue mau istirahat, yaitu Sandy Walsh bermain di Yokohama sebagai friendly match, uji coba. Dia melawan Liverpool, mendapatkan kesempatan bermain 45 menit di babak kedua. Itu sungguh momen yang luar biasa sekali untuk Sandy Walsh. Dan Sandy Walsh kan juga ada kabar gencar-gencarnya tuh waktu itu mau berlabuh ke salah satu klub Liga 1. Dan udah gue buat kontennya juga, kalian nonton aja waktu itu. Dan untungnya ya gue berharap dia tetap berkarir di luar di Yokohama dan dapat bonus, dimintain bertukar jersey dengan McAllister beserta plus tanda tangannya lagi dari McAllister. Pokoknya bermain sama Liverpool ini walaupun masih uji coba pramusim, benar-benar luar biasa. Semoga Sandy Walsh dapat memetik poin-poin, memetik ilmu, memetik kepintaran dalam bermain bola. Apa sih kepintaran dalam bermain bola? Ya pokoknya yang terbaik lah untuk Sandy Walsh dah. Kalau bisa terus lu mencuri bermain untuk klub luar aja, tunjukkan skill lu, tunjukkan bakat lu, oke? Dan sekian sob konten serunya sepak bola kali ini. Jika kalian menyukai dan menikmati konten serunya sepak bola, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. And see you and bye-bye. Sampai ketemu lagi di konten serunya sepak bola selanjutnya. Jaga kesehatan kalian.